Baik teman-teman semua, para subscriber Klan Hartono, jumpa lagi kita di channel Klan Hartono bersama saya Dwi Hartono. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa nih. Ada pengusaha luar biasa, masih muda, ganteng pula, wah usahanya macem-macem. Dengar-dengar dia juga pelatih bisnis juga, kemudian juga sedang expand di dunia digital juga. Nah, ayo kita langsung aja kenalan, kita kupas tuntas dengan beliaunya langsung. Kita sambut. Halo, apa kabar, Mas Bro Ernest Silano? Halo. Halo, bro. Halo, gimana kabarnya, bro? Ini gue manggilnya Mas apa Kokoh aja nih, apa Pak atau gimana ini? Aduh. Panggil nama aja lah, gue lebih muda. Masih milenial saya ini. Kita lama nggak ketemu bro ya, berarti terakhir kapan ya? Tahun lalu ya bro ya? Tahun lalu. Tahun lalu ya? Iya, Ya. iya. Waktu kita workshop di Fanny Rose ya? Iya, betul. Emang kenalnya di situ ya bro ya? Kenalan di situ ya, Bang. Iya, iya. Oke bro, kita mulai nih bro. Biar Ya. teman-teman subscriber saya nih ngerti. Ya. Ngerti terutama dengan detail sosok Bro Ernest nih seperti apa. Nah, bolehlah bro. Bro Ernest ceritain nih, dari awal gimana bisa sampai ke saat ini sekarang, itu proses perjalanannya seperti apa? Boleh ceritakan? Proses perjalanan dari awal ya. Ya, terutama di dunia bisnisnya gitu, di dunia usaha. Oke. Silakan, Jadi, Bro Ernest. Oke. Jadi, perjalanan bisnisnya cukup panjang sekali. Jadi waktu itu saya mulai waktu tahun 2010, mulai pertama kali berbisnis. Ya. Tahun 2010 waktu itu umur saya masih 17 tahun. Baru banget lulus SMA lah, 17-18 tahun. Lulus SMA, langsung mulai bisnis. Waktu itu mulai bisnisnya bikin bisnis EO, Event Organizer. Itu Gitu. awal mulanya ya? Awal mulanya dari bisnis EO. Ya. Namanya Broadway Entertainment. Sampai hari ini pun masih ada EO-nya, bisnis EO-nya masih. Ya. Tapi karena pandemi ini jadi agak oh gitu ya. Itu semua bro, semua kalangan, mau yang kakap, mau yang big boss, termasuk saya yang masih receh-receh begini bro, semuanya kena lah bro. Iya, jadi 2010 mulai dengan EO dulu. Sebelumnya waktu pas SMA tuh gue magang bro, kerja. Jadi sambil SMA sambil kerja di EO juga. Jadi kerja di EO, ternyata wah kayaknya EO bagus nih industrinya, gue suka nih. Akhirnya lulus. Benar bro, saya potong bro. Berarti mulai nekunin usaha itu dari SMA itu sudah mulainya? SMA kelas 2 udah mulai magang bro. Kelas 2 SMA? Kelas 2 SMA. Mantap, luar biasa. Oke bro, lanjut. Terus gimana tadi? Ya, kelas 2 SMA udah mulai magang di IO, lulus SMA bikin IO sendiri, Broadway Entertainment. Akhirnya dari IO itu sampai 2015, jalan terus IO aja. Akhirnya beraniin diri buka restoran juga, ekspansi ke restoran. Ada Bradley's Tea House, ada Coffee Bean Me Up Coffee, gitu lanjut. Terus 2017 coba buka satu resort di Lampung namanya Cabana Surf and Stay. Itu akhirnya 2018 beranikan diri lagi, ekspansi lagi, buka lagi restoran di Senopati, namanya Leilo Restoran. Leilo Restoran? Leilo Restoran, ya. Leilo. Oke. Itu konsepnya apa tuh bro, restorannya? Dia Asian bro, Asian fusion restoran gitu. Oh, jadi makanan fusion, ya. Western ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Western. Barat. Westernnya itu adanya di kedua. Jadi yang Leilo Restoran, terus di atasnya lantai 2-nya kita bikin music bar. Nah itu makanannya Western. Oh gitu. Namanya Miss Jackson. Mungkin kalau teman-teman yang dengar di sini, anak jauh Jakarta biasanya suka dengar Miss Jackson. Oke. Berarti kalau sampai hari ini, dari semua lini usaha yang pernah ditekunin, yang masih berjalan sampai eksis, IO, terus restoran ya bro ya? Yang masih buka atau yang masih jalan? Yang masih jalan, ya.
IO-nya masih, terus yang kedua restoran, F&B-nya, terus yang ketiga itu ada outsourcing, jadi Oke. 2019 awal kita bikin outsourcing khusus untuk security dan valet, di Asal Security Oke. Valet di Jabodetabek. Terus yang keempat itu yang baru banget, 2019 April, gue bikin namanya Bangku Mentor. Bangku mentor. Ya, Apa itu? namanya Bangku Mentor. Bangku Mentor itu sebenarnya kedepannya kita kayak platform digital, sama platform yang ngasih edukasi gimana sih teman-teman yang teman-teman semua nih anak mahasiswa yang baru lulus atau bahkan pekerja juga yang mau mulai bisnis startnya dari mana sih? Nah di situ nanti akan ada kayak guideline-nya supaya kita mau mulai bisnis gimana gitu. Oh gitu. Berarti kalau teman-teman mau ngecek platform itu udah ada di ini App Store. Kita belum launching di apps-nya gitu. Oh gitu. Rencananya Apa? kalau semua berjalan normal harusnya Agustus atau September ini sudah bisa. Wah, kayaknya bakalan bareng sama gue ya bro ya tuh ya bro ya. Oke, oke. Iya, Ini gue lanjut beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber saya bro ya. Gue ya, lihat dulu nih bro. ya. Bro, ini ada pertanyaan dari teman-teman gue nih. Masa tersulit selama menjalanin usaha itu apa nih yang pernah Bro Ernest alamin? Coba ceritain. Jadi kalau masa tersulit itu banyak banget, banyakan sulitnya daripada Ya. banyakan sulitnya daripada senangnya sebenarnya bro. Oke, Gitu. gitu ya. Jadi yang berbekas banget di Hah? gua sampai ini Yang jadi paling teringat, ya, yang paling teringat. paling banget teringat. Jadi waktu itu tanggal 7 Juni 2013, Hmm. 7 tahun yang lalu, which is gue masih umur 20 tahun, masih Oh. semester 3 di kuliah, Hmm. itu IO gue pertama kali mengalami kerugian 1,2 M, bro. 1,2 M di usia 20 tahun. Tahun kuliah semester 3. Wah, Gitu. gila itu bro. Kalau gue Pertanyaan, mungkin, kalau balik lagi gue dong, udah pernah nggak? nangis tuh bro. Wah, bukan nangis lagi bro, nangis sudah lewat tahapnya. Nah, pertanyaannya adalah, pernah nggak lihat uang segitu? Nggak pernah. Hmm. Pernah nggak punya uang segitu? Apalagi punya, lihat aja nggak pernah. Iya dong. Iya, iya, iya. Yang Terus? pernah yang pernah itu gue cuma melihat angka itu di dalam Excel aja. Gitu. Oke. Kayak angka Excel 1,2, oh nolnya segini toh. Gitu. Terus akhirnya ketika Bro Ernest ngalamin itu, eh, bisa ngatasin nggak? Atau bagaimana cara ngatasi masalah tersebut gitu? Itu kan situasi pelik, bener-bener sulit atau bisa dibilang paling membekas situasi tersulit yang paling sulit yang Bro Ernest pernah alami. Terus gimana tuh waktu itu menyikapinya? Nah, Apa jadi yang dilakuin? Nah, ya, jadi waktu pas tahu rugi 1,2 M itu kita sempat 2 minggu tutup kantor. hmm? Kantor kita tutup dulu karena banyak orang yang nagihin, bayar dan lain-lain. Posisi gue pun juga kayak, lu pusing banget nih gimana nih? Ya, Ya uang 1,2 nyari di mana uang 1,2 hari gini gitu kan. ya, Akhirnya ya, ya. sampailah di satu titik gue sama partner gue, karena gue berpartner berdua, Hmm? sama partner gue ini kita ketemu, kita rembukan, akhirnya kita ketemulah salah satu yang bisa gue bilang kayak mentor lah sampai hari ini. Pertanyaan ini sama kayak pertanyaan bokap gue bro. Oke, Pertanyaan, pas kamu rugi kamu berantem nggak sama partner kamu? iya, iya. Jawaban nggak berantem gitu. Oke. Nah ini udah poin hebat gitu. Biasanya orang karena uang bisa ribut, bisa berantem. Ini rugi begitu banyak nggak berantem. Jadi bisa di-solve harusnya, bisa dipertahankan. Akhirnya kita ketemu salah satu mentor yang bisa gue sebut mentor lah. Hmm. Nah dia juga bilang selama kalian ruginya uang, bukan rugi nama baik ataupun rugi kehilangan nyawa, itu bisa di-solve problemnya seperti itu. Akhirnya dia coba jabarin utang 1,2, kalau kita lunasin dalam waktu 2 tahun, berarti per bulan 50 juta kan? Betul. Nah, 50 juta per bulan ini sanggup nggak kita bayar? Ternyata kalau kita kerja normal itu omset kita di atas 100. Jadi Ya. sebenarnya kalau kita berpikir dengan normal, dengan jernih, terus kita kalkulasi utang kita, gue bagi itu tuh utang gue bagi 24 bulan, per bulannya jadi 50, kita hitung lagi, ternyata kita bisa bayar. Tapi Ah. kitanya nggak dapet untung karena bayarin utang terus, gitu dong. Waktu itu fokus untuk bisa ngembalin kerugian itu ya? Ya, pertanyaannya mereka gini, kalian percaya nggak sama industrinya? Percaya nggak sama bisnisnya?
Kalau Oke. percaya sama industri dan bisnisnya, pertanyaan kedua, kalian percaya nggak sama brand kalian yang kalian buat ini? Hmm. Kalian mau pertahankan ini atau tidak? Kalau misalnya iya, uang ini bisa dicari. Jadi opsi kita hari itu ada dua, antara kita mau pelitin perusahaan kita kabur, lari selama-lamanya, atau kita menjaga nama baik kita, supaya kita bisa, trust kita tetap ada di klien kita bisa lanjut lagi. Akhirnya kita milih, yaudah kita jaga nama baik. Akhirnya kita restructure semuanya, itu utang itu baru lunas bisa dibilang 2017 bro, dari 13 itu, 2017 awal lah, baru benar-benar lunas. Berarti sekitar berapa tahun tuh, bro? Hampir 3 tahun, hampir mau 4 tahun bro. Kejadian itu umur 20 tahun ya? Semester Ya, 3? ya. Gila, gila. Akhirnya lunas tuh, bro? Akhirnya lunas bro, setelah 4 Mantap. tahun. Iya. Nih, bro. Gue masih penasaran nih, bro. Lo bisa, apa namanya, ngelakuin semua usaha sampai hari ini pun juga ada expand beberapa lini. Itu awal mulanya, lo modal dari mana, bro? Dari orang lain, dari tabungan sendiri, dari orang tua yang emang dasarnya kaya raya, atau emang maklar dulu, atau ada investor, atau gimana, bro? Coba ceritain, bro. Awal Oke, jadi modal nih biasa pertanyaan buat anak-anak muda Indonesia nanyanya, betul, iya. Mas, modalnya dari mana? Awalnya pasti ini anak orang kaya nih, udah kaya duluan. Biasanya kan Betul. seperti itu. Heeh. Jadi kalau teman-teman cari nama gue di Google kayak Ernest Silano, jadi memang waktu itu gue mulainya itu modal dengkul bro bilangnya. Istilahnya kita bilangnya modal dengkul. Modal dengkul Bener-bener tuh tanpa modal, bro ya? ya benar-benar bisnis. Kenapa gue pilih bisnis IO? Karena bisnis IO itu benar-benar modalnya koneksi gitu. Koneksi. Kita nggak perlu uang di awal yang besar gitu untuk jalanin sebuah bisnis IO. Yang kita perlukan adalah koneksinya, relasi kita supaya kita bisa melingkar satu dengan yang lain. Oke. Gitu. Kalau ditanya memang awal pertama banget itu gue cuma mulai modal dengkul, tapi akhirnya sering berjalan waktu, gue gade mobil bro, gade mobil dulu mobil Lancer Evo 4, Nah, itu kita buat modal usaha iya, iya. gitu. Digade setahun itu bisa kita lunasin, modalnya dari situ. Nah dari situ kita bangun terus kepercayaan. Kenapa sekarang bisa punya restoran, punya bar dan lain-lain? Semuanya itu investor gitu. Investor. Investor betul. Berarti gandeng mitra apa gimana, bro? Atau emang resto itu buka sistem kemitraan apa gimana? Jadi kita bukan mitra lagi bro, kita sistemnya investor. Jadi gue bikin satu konsep, kita Hmm. manajemennya, kita yang running bisnisnya, kita cari dananya dari investor, Oke. pihak lain. Kita buat. Iya. Betul. Ini, bro. Tapi Ini tentunya, tentunya untuk lo dapet investor itu nggak mudah kan bro. iya, iya, iya. Kitanya, kita mesti dibangun, itu Hmm. kepercayaan kita mesti dibangun. Nah disitulah yang menurut gue dari bisnis IO itu mulai kita bikin event, kenal orang banyak, kita Oke. ngasih, kita tanggung jawab gitu. Ya. Kalau boleh sedikit cerita nih, bro. Kalau boleh sedikit diceritain, Ya. biar teman-teman subscriber gue itu makin melek gitu ya. Sebenarnya di konten gue juga udah sering cerita tuh bahwa untuk jadi seorang pengusaha itu nggak selalu melulu kuncinya di modal kan gitu ya. Betul. Ini lebih kreativitas, keberanian, nyali, yang penting niat atau mau dulu gitu kan. Nah, bro, Betul. coba lo ceritain sedikit aja, bro. Sekilas cara dapetin investor itu gimana? Selain tadi yang lo gambarin gitu kan, apa namanya, kita harus menanamkan kepercayaan, kita harus punya relasi, kita harus bangun nama baik kita segala macam. Tetapi apa namanya, spesifiknya katakanlah lo buat proposal, membuat konsep, terus lo pergi kemana di situ gitu lo? Oke. Oke, sekilas aja bro, sekilas. Jelas saja ya. Jadi sebenarnya kalau kita jabarin ini bisa jadi satu tema sendiri nih bro. Betul, Untuk betul. gimana Ya. caranya. Sekilas aja bro, sekilas. Tapi yang pasti yang pertama sekarang ini kita nyari investor, kita mesti lihat dulu profilnya investor kita apa. Mereka ini apa? Mereka investor kan sekarang ada angel investor kah, ada venture capital kah, ada private equity kah, atau ada memang yang sistemnya dari kayak bank Ya, atau perusahaan keuangan. ya, Perusahaan finance ini kan ada 4 macam kan. ya. Nah 4 macam ini yang mesti kita lihat dulu. Nah kalau gue pribadi, gue banyak kan mainnya di angel investor dan venture capital.
Angel investor ini kan basically adalah mereka orang-orang terdekat kita, orang yang kenal dengan kita, yang dia tahu apa yang kita lakukan dan believe di kita. Yang pertama banget yang selalu gue highlight ke teman-teman atau ke yang gue mentoring bisnisnya sekarang ini, yang selalu gue highlight itu adalah investor itu sebelum melihat produk, dia selalu melihat foundernya siapa, ownernya siapa, bro. Itu kata kuncinya nomor satu. Dia mesti lihat. Berarti nyari investor itu personal branding juga perlu, bro ya. Artinya kita harus punya apa ya? Punya status atau personal kita emang layak dipercaya gitu, bro ya. Betul. Jangan sampai dia bikin bisnisnya di bidang teknologi, tapi ternyata background dia itu bisnisnya agribisnis. Itu kan udah terlalu jauh kan, bro, gitu. Itu pertama, investor pasti melihat kitanya nih. Kitanya, ownernya, foundernya itu seperti apa. Pertanyaan mereka selalu sama. Kenapa kalian bikin bisnis ini sih? Itu pasti ada. Kenapanya itu mereka selalu menggali motivasi kita apa, bro. Kalau ternyata motivasi kita cuma sekedar ikutan tren, atau kita cuma sekedar karena kita lihat ada peluang, tapi kita nggak punya passion di situ, biasanya investor udah kayak, kayaknya kurang cocok nih. Gitu. Iya. Gitu. Jadi itu kacamata investornya, tapi poinnya kacamata kitanya, kita mesti bisa profiling mereka, bro. Karena investor itu ada yang profilnya mereka suka produk banget, mereka suka profit oriented banget, ada yang mereka suka dengan social responsibility banget, jadi kayak, bisnis ini men-solve problem-problem sosial, atau dia ada yang suka karakternya kayak, mereka sukanya nih kalau bikin sesuatu yang kreativitasnya tinggi. Nah, investor itu punya profil masing-masing. Nah, ketika kita maju, kita mesti profiling dulu investor kita tuh yang mana. Jadi jangan sampai salah tembak sih, bro. Gitu. Terus, bro, apa namanya? Dengan investor itu sistem yang pernah berjalan, terutama yang resto ini ya, F&B ini ya, sistemnya bagi hasil sekian persen, atau Bro Ernest pokoknya ini investor siap ngasih sekian dana sekian miliar misalnya, terus dikasih jangka waktu sekian, nanti yang penting kembaliin plus bunga, atau gimana, bro? Oke. Salah satu Jadi, aja, salah satu aja ya. Sebenarnya dua-duanya saya aplikasikan, bro, di dua tempat yang berbeda. Menurut saya tergantung balik lagi investornya siapa. Tapi kalau saya boleh milih, salah satu yang saya lebih suka adalah kita share resiko dan share untung juga dengan investor. Jadi ya kita share ada keuntungan profit yang kita share, tapi ada resiko juga yang kita share ke mereka. Jadi mereka merasakan juga memang bisnis ini dari 0 sampai dengan jadi sampai 1 tuh prosesnya memang ada, dan mereka bahkan ikuti proses kita juga. Berarti itu salah satu pilihan skenario paling enak atau paling menguntungkan buat kita sebagai eksekutor, bro ya? Betul, saya setuju. Soalnya kalau cuma share profit doang, nggak share resiko, kita sangat berat juga ya, bro ya? Iya loh, berat juga. Masa maunya untung rugi. Itu gue pernah ngalamin itu, bro. 2013, gue bikin klinik kecantikan yang pernah dulu gue share kali ya. Ya. Itu akhirnya beberapa bangkrut ya gara-gara itu, bro. Jadi cuma share profit dengan investor doang gitu loh. Makanya ini juga poin penting ini biar teman-teman tahu bahwa kalau nyari investor gimana caranya, juga jangan cuma cari profitnya doang si investor, tapi juga harus mau share resiko gitu, bro ya. Betul. Lanjut, bro. Pertanyaan berikut, bro. Ya, boleh. Oke. Bro, ini ada yang nanya nih. Kalau ngurusin bisnis resto itu modalnya harus gede, apa receh juga bisa, bro? Kalau menurut resto ya, tergantung modal itu kan adalah menentukan skala bisnisnya atau skala F&B bisnis resto kita sebesar apa kan. Oke. Gitu. Gue ada yang modalnya kecil juga, yang modalnya dari 10 juta pun gue pernah buat, sampai yang sekarang yang Lelo di Senopati yang bisa dibilang modalnya miliaran itu juga pernah buat juga. Jadi kembali lagi sih, konsep kita apa, baru kita ngomongin modalnya. Modalnya berapapun menurut gue bisa, bro. Bisa banget. Nggak harus kita nunggu modal besar baru mulai. Yang modal kecil sukses banyak juga kok gitu. Balik lagi ke modal kita dan bisnis produk kita apa sih, bro? Berarti kesimpulannya sama seperti sebelum tadi, bro ya. Artinya
modal itu tidak selalu faktor utama lah ya. Ya, Mau kecil mau besar itu ya tergantung konsep kita, tergantung niat kita juga gitu ya. Kita mau betul, bermain di skala yang mana gitu. betul, Mau besar mau kecil, kita punya nggak punya, asalkan kita bisa meyakinkan investor, ya bisa dibilang bisa modal dengkul juga bro ya. betul. Kalau misalnya kita bisa bikin produknya bagus, makanannya oke, bisa approach banyak, bisa approach investor, bisa langsung dibuatin bro. Karena gue pun pengalaman itu juga gitu, yang ada yang approach gue juga yang lagi gue mentorin ini sekarang, dia bikin rumah makan soto di pinggir jalan, ya bisa dibilang modalnya menurut gue cukup nggak terlalu besar, cukup kecil gitu, nggak bisa dibilang modalnya masih belasan juta lah, masih bisa di ini nggak terlalu besar. Nah, tapi menurut gue omsetnya lumayan kok saat ini, apalagi sudah ada lagi ada online, udah bisa Ya, ada di GoFood. GoFood itu kelihatan kok bro ada ininya, oke. ada progresnya gitu. Jadi balik lagi, masalahnya kadang-kadang kita anak muda suka gengsi kan, nggak mau bikin punya bisnis di pinggir jalan, entah kalau undang teman nggak bisa, kalau di post kurang gitu kan. Nah Gerobak kan, itulah ya, di kala gerobak kan malu-maluin gitu. Kalau pakai tenda kayaknya nggak keren gitu ya. iya Ya, gitu. Padahal siapa bilang bro, warteg aja untungnya sebulan bisa 40 juta loh bersihnya. betul. Terutama Iya, itu ya, warteg yang sekarang banyak diferensiasin itu ya. itu lebih yang diferensiasi, lebih yang tradisional itu gue pernah riset 40-an dapat mereka sebulan kan. 40 juta per bulan ya. Iya, itu Oke. kan ya memang nggak bisa, nggak instagramable, nggak bisa di post, tapi kan kita bisnis bukan buat instagramable. Ya, tuh teman-teman ya, diperhatiin nih sharingnya Bro Ernest bahwa bisnis itu ya semua kembali ke kita, kembali niat kita, kita berani apa enggak selalu melulu dengan gengsi. Kalau kita memulai bisnis itu nggak selalu melulu yang kelihatan besar, yang kecil-kecil pun nggak masalah. Justru dari yang kecil, asalkan kita itu telaten, jeli, kita smart, bisa jadi Betul, gede bro ya, gitu. Jadi betul, setuju. jangan terlalu gengsi kalau memulai dengan dari gerobak atau mungkin dari apa namanya warung-warung tenda, bahkan warteg bro ya. Nah, gitu. Ya, Terus bro, ini gue yakin subscriber gue pasti masih masih apa namanya pikirannya pasti masih pengen ngejar nih. Gini bro, untuk dapetin investor itu kan kita sebelumnya harus punya konsep yang bagus nih, ya, ya nggak? Nah, gue yakin namanya netizen bro ya, namanya netizen atau warga 62 itu kalau kurang detail sekalian ya gue minta lo coba share juga simpelnya aja, sekilasnya aja gitu. Uh, lo belajar buat konsep sebuah usaha ya mungkin tuh dari produknya atau konsep apa namanya SOP-nya gimana biar ini sebuah resto itu dari persiapan rekrutmen SDM, kemudian konsep ruangannya, produknya segala macam biar ini untung, biar ada sisi menarik di mata investor. Itu lo cara buat konsepnya gimana? Gimana cara buat konsepnya? Atau lo sebelumnya belajar dari mana? Emang dasar lo itu pinter dari awal, dari lahir? Atau lo nyari ilmu mungkin dari Google? Atau mungkin emang lo punya mentor juga bro gitu bro? Coba bro di-sharing bro. Biar netizen itu makin kebuka pikirannya. Silakan bro. ya, oke, oke, oke. Jadi kalau ditanya pinter dari lahir, enggak bro, gue nggak pinter dari lahir, bahkan lulus kuliah aja pas-pasan bro, lulus kuliah udah bagus. Tapi dari gue SMA, yang tadi gue bilang kan memang gue udah tertarik dengan dunia bisnis. Jadi Oke. gue pas SMA langsung mulai bisnis, trial dan error, banyak banget rugi dan salah. Nah kebetulan memang kuliah gue ini bisnis school bro, jadi dari semester 1 sampai semester 8 belajarnya cuma gimana cara bikin bisnis dan bisnis model dan bisnis plan dan bisnis kawan-kawannya lah. Jadi Oke. memang fokusnya 4 tahun belajar itu aja. Oh, berarti kebetulan emang kuliahnya tadi apa bro? Jurusannya apa bro? Jurusannya? Bisnis bro. Oh, kebetulan jurusannya juga bisnis gitu ya bro ya. Jadi artinya Bisnis. kebetulan konsep itu didapetin dari kuliah ya bro ya selama ini ya. Jadi teorinya dari kuliah, dapat teorinya, habis itu gue praktekkan langsung di lapangan. Oke. Gitu. Tapi kalau boleh jawab simpel dari pertanyaan teman-teman semua, sebenarnya yang pertama kita harus fokus adalah yang kita cukup pelajari bagaimana sih cara membuat bis plan yang oke. Karena Oke. dari
Bisplan itu nggak sekedar hanya kertas atau proposal aja bro menurut gua. Bisplan itu tuh guideline kita atau acuan kita ketika kita lagi mau running bisnis ataupun ke investor. Ya. Kita jelas dulu, kalau jelasin ke investor atau jelasin ke pihak manapun di dalam Bisplan itu selalu harus ada yang pertama adalah latar belakang dulu. Kenapa sih lu bisnis ini? Oke. Kenapa sih lu pilih bisnis ini gitu? Ya, ya. Setelah ada latar belakang ini, lu nemu masalah apa di sini? Apa nih yang mau di-solve gitu? Misalnya latar belakangnya karena pendidikan, kita melihat latar belakang pendidikan, kita lihat masalah pendidikan ini tidak merata di Indonesia. Nah, di situ kita mau solve-nya apa nih? Apa bagian apa yang kita mau solve? Baru ada objektivitasnya. Dari objektivitas baru turun ke produk kita. Produk kita itu bisa dilihat dari banyak sisi gitu. Produknya bentuknya apa, bahkan bisa turun ke marketingnya, kayak marketing produknya apa, tempatnya di mana, harganya berapa, promosinya gimana, itu ada semua dalam satu bisnis plan. Jadi menurut gua, buat teman-teman semua yang mau belajar, lihat bisnis plan, belajar bisnis plan yang oke, itu yang bisa. Lanjut bro. Oke, berarti intinya sekilas kalau yang namanya buat konsep itu yang paling penting adalah displaynya bro ya, gitu. Ya. Artinya teman-teman netizen kalau mau bikin sebuah konsep usaha biar laku di depan para calon investor, ya paling enggak siapin business plan yang menarik lah ya, yang masuk akal gitu ya. Ya. Oke. Minimal kalau kita nggak punya background itu paling tidak bisa lah bro, bro ya. Sekarang itu belajar lewat Google juga mungkin ada bro ya, contoh-contoh business plan yang bagus gitu bro ya. Oke. Bro, nanti ini tunggu bro. Bisa ditunggu. Nanti bisa ditunggu di bangku mentor, nanti ada. Oke, siap bro. Namanya apa bro? Bangku mentor ya? Bangku mentor, ya. Oke, kira-kira Agustus September itu akan launching ya? Doakan jika lancar semuanya Agustus September lah. Medsosnya udah dibikin belum medsosnya? Bangku mentornya belum? Bangkumentor.id sudah ada bro. Bangkumentor.id. Ya, Bangkumentor.id, betul. Oke, di itu apa? IG ya? IG, Instagram. Nah, baru Instagram aja karena kita kemarin keliling bro. Jadi gue keliling ke beberapa daerah, dan 22 daerah keliling itu sharing ke mereka semua untuk offline-nya. Berarti ini kalau misalnya ada teman-teman yang pengen dimentorin bisnisnya bisa nih bro sebenarnya bro? Boleh bro, bisa bro. Gitu. Oh bisa ya? Oke. Sekarang ini gue pegang ada sekitar 12 ya, 11-12 lah yang lagi dimentorin. Gitu. Tapi yang pasti pertanyaannya pertama selalu gue tanya tadi bro sama foundernya gimana. Nah, kalau foundernya kita nggak satu visi nggak cocok, biasa gue nggak mau ambil. Dalam artian berbeda pandangan ya. Oke. Berarti paling nggak kalau ada netizen yang pengen dimentorin ya paling nggak harus apa ya? Harus satu visi dulu ya bro ya. Harus punya dasar yang kuat. Kenapa kalian memilih bisnis itu atau kenapa kalian terjun di dalam situ? Tuh teman-teman ya, kalau yang pengen dimentorin sama Bro Ernest, dia luar biasa, masih muda. Sekarang berapa bro umurnya bro? Baru ulang tahun 28 bro. Baru 28. Berapa hari ya? Mau 28? Baru 28. Oke. Tuh teman-teman ya, ini saya punya teman yang luar biasa, hebat, pelatih bisnis juga, Bro Ernest, 28 tahun. Silakan kalau teman-teman mau dimentorin juga, bisa nanti melalui bangku mentor ya, .id. Atau bisa langsung aja bro, DM gue ke @ernestsilanoe. Boleh. Di bawah ini ya bro ya, nanti kalau teman-teman butuh dimentorin, silakan hubungin email di bawah ini, gitu ya bro ya. Oke. Ya, siap. Di bawah ini. Ya, silakan teman-teman. Oke, bro, kita lanjut ke pertanyaan berikut ya bro ya. Mudah-mudahan nih belum 1 jam nih, mudah-mudahan ini. Ini gue takutnya udah 1 jam nih bro. Sebentar bro. Oh masih recording bro. Tak pikir recordingnya mati bro. Ini bro, ini mulai mengerucut nih. Saat ini kan kita semua tahu lagi situasi pandemi corona bro ya. Semua kalangan, semua pebisnis, baik pengusaha kakap, pengusaha menengah, pengusaha biasa, bahkan pekerja, pengangguran, semuanya kena imbas. Terus kalau boleh Bro Ernest cerita,
kira-kira di saat pandemi ini apa yang benar-benar dari lini yang Bro Ernest masih tekunin itu benar-benar terkena imbas, dan lini yang mana yang masih bisa survive Bro atau masih bisa bertahan Bro? Oke. Ya. Jadi kalau teman-teman semua tadi dengar dari awal, jadi sebenarnya semua lini bisnis saya itu kena terdampak situasi saat ini pandemi. Restoran kita harus tutup, bar apalagi, hotel juga udah harus tutup. Oke. Apalagi yang IO dengan kondisi saat ini, izin aja nggak dikeluarkan untuk bikin event, jadi totally semuanya shutdown. Benar-benar kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, kayak bahkan outsourcing kita namanya Vale tempatnya ditutup, gimana apa yang mau di Vale, security tempat aja tutup, apa yang mau di security gitu kan. Jadi sebenarnya kena terdampak banget, kecuali yang memang bangku mentor ini kita develop seperti itu. Tapi yang mau gue sampaikan ke teman-teman sebenarnya gini sih bro, posisi situasi pandemik ini kan kalau kita lihat sisi negatifnya banyak banget ya. Betul. Tapi kalau kita lihat sisi positifnya, itu jauh lebih banyak ternyata bro. Kenapa gue bilang demikian? Karena gini, taruhlah ibaratnya kayak gue punya coffee shop. Coffee shop ini tadinya dalam satu area itu gue punya 10 kompetitor, 10 coffee shop. Bayangin sekarang coffee shop 10-10-nya tutup bro. Ya. Tutup, nggak bisa dine in atau nggak bisa datang lah, nggak bisa makan dan minum di tempat. Nah, pertanyaan gue sekarang adalah dari 10 ini semua nggak tutup kan bro? Ada orang yang memanfaatkan kondisi ini, mereka buka online. Buka online, bikin kopi 1 liter, jualan. Nah, menurut gue kompetisinya yang tadi 10, satu area, sekarang cuma 3 atau 5 bro. Kenapa demikian? 3 atau 5 ini adalah orang yang melihat dari sisi positifnya, dan mereka bisa keluar sebagai pemenang lah, sebagai ini gue positif nih di situasi corona ini, gue nggak galau, nggak terlena dengan situasi terbawa ombak, tapi gue create sesuatu, meng-create sesuatu, bikinlah produk yang bisa di-online-in, akhirnya rame banget. Gitu. Nah, menurut gue, balik lagi situasinya itu, kalian teman-teman semua mau lihat ini negatif atau positif. Walaupun di minggu pertama, wah ini gimana nih, ini nggak tahu mau gimana, tapi gue coba berpikir positifnya, apa sih yang kita lakuin, apa sih yang bisa kita lakuin. Nah, alhasil, akhirnya gue bikin produk frozen buat di-online kan juga, dan yang pasti gue beradaptasi, kayak ternyata bro, tanpa disadari, bisnis IO gue udah 3 tahun terakhir ini nggak pernah refresh ini kita bro, company profile kita. Atau internal kita banyak yang berantakan lah gitu. Karena kita selama ini selalu fokus cari klien, bikin event, website nggak pernah diurusin, Instagram nggak pernah diurusin. Nah, akhirnya dengan situasi seperti ini, tim kita semua fokus ke internal bro, memperbaharui kompro, website kita perbaharui semua. Itu kan ada something yang kita buat kan. Iya. Jadi kita nggak diam terlena, nggak ngapa-ngapain gitu. Tadi yang tanya pertanyaan lo di awal kan, bro ngapain aja kok situasi ini masih sibuk ya? Sebenarnya bukan sibuk sih bro, tapi lebih mengatur kayak, ayo semuanya di rumah, tapi kerja ada yang harus dibuat, bikin kompro lah, ngerjain ini itulah, kita ngelisin daftar klien kita yang tadinya kerja di sini, teleponin masih kerja atau udah pindah, supaya kita siap once pandemi ini selesai, kita berdiri ketika IO yang lain lagi galau, lagi tutup, lagi pusing, dia gulung tikar bahkan, nah kita sekarang mau berdiri sebagai pemenangnya bro gitu. Gue punya satu analogi sedikit buat teman-teman semua di sini. Analoginya tuh kayak sunrise atau sunset bro. Kalau sunrise pas matahari terbit, sunset matahari terbenam nih. Nah pertanyaannya sih teman-teman itu mau jadi setelah situasi pandemik ini, teman-teman mau jadi sunrise atau sunset? Kalau mau jadi sunrise, ya sekarang waktunya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan WFA ini create sesuatu, ataupun memperbaiki bisnis teman-teman yang sekarang lagi digeluti, bisnis internalnya semua diperbaiki, sehingga pas pandemi ini selesai, bisnis teman-teman bisa terbit kayak sunrise. Atau pilihan yang kedua, kita mau galau-galauan bersama tim galawers yang lain, aduh nyalain situasi, situasi ini gue lagi nggak bisa jualan, harus tutup, karyawan ini jadi sepi, nggak punya uang, habis pandemik, kalian hilang jadi sunset, tenggelam gitu. Oke. Mantap. Makanya pilih ya teman-teman semua. Siap, mantap bro. Bro, lagi bro. Terus, Bro Ernest punya kiat-kiat apa nih untuk teman-teman kita para milenial di saat pandemi ini, terutama nih bro, terutama buat teman-teman yang mungkin sebelumnya sebagai karyawan atau pekerja
tapi dia akhirnya sekarang nganggur atau dirumahkan gitu bro. Bro Ernest punya kiat-kiat positif apa yang mungkin bisa teman-teman lakuin untuk bisa tetap survive di dalam situasi pandemi corona ini bro? Silakan bro. Ya. Jadi bukan kiat-kiat mungkin yang lebih ke arah sharing buat teman-teman semua. Ya, Jadi boleh bro. sebenarnya saya pun sama bro. Saya merumahkan karyawan itu 100 lebih yang kita rumahkan. Itu hampir 150 mungkin yang kita rumahkan ya. Karena posisi memang seperti ini kita kan harus tutup toko, tutup semuanya kan. Jadi ya kita rumahkan. Nah tapi yang saya menarik di sini karyawan saya pun setelah saya rumahkan, mereka kontak saya kayak, Pak Ernest, saya sama istri jualan nih nasi uduk. Pak Ernest, saya bikin kue ini buat lebaran. Pak Ernest, saya bikin nih ada bikin wedang ronde, wedang uwu atau apapun itu dijual. Terus saya bahwa ini sisi positifnya nih, mereka aja yang memang karyawan kita rumahkan, mereka punya tahu ada lihat sisi peluang yang positif ini, mereka nawarin ke saya ya. Pasti saya pun mencoba mensupport mereka dengan membeli semua produk mereka. Jadi kayak sekarang tiap hari semua ada produk yang datang ke rumah, produk mereka, makanan kah, minuman kah, apapun itu yang kita support, kita beli. Jadi yang saya mau cerita ke sini adalah ini adalah salah satu bentuk positif dari teman-teman semua yang bisa dilakukan ketika pandemi ini. Kita nggak bisa mengelak bahwa kita harus melewati ini semua yang dirumahkan, bahkan ada yang di layoff gitu. Yang bisa kita syukuri adalah yang dirumahkan semuanya masih statusnya dirumahkan, bukan di layoff. Seperti yang di layoff pun masih bisa bersyukur mereka masih misalnya dapat dana kompensasi atau apa. Jadi yang kita harus lakukan sekarang adalah yang pertama yang pasti rasa bersyukur kita, karena sekarang kemarin orang hebat aja kayak Jack Ma, ya dengan dia ngomong kayak sekarang yang penting saat ini adalah survive, bisa bertahan hidup itu udah sesuatu poin lebih untuk kita. Bro, ya. Iya, gue pas denger kayak buset ini orang paling hebat aja bro di dunia ngomongnya, yang punya uang banyak banget. Yang penting sekarang ini kita semua bisa bertahan, bisa survive, survive mode on. Nah, cara survive itu kan kita mesti kreatif dong. Apalagi teman-teman anak muda di sini, saya yakin dan percaya anak muda tuh punya satu kelebihan bro. Mereka tuh kreativitasnya tinggi. Gunakan kreativitas ini buat teman-teman create something, create sesuatu, coba lakuin sesuatu dulu. Jangan pernah nyinyir ataupun bahkan kayak, ih apaan sih ini kok temen gue di Instagram jualan mulu. Mereka lagi hidup loh, gitu. Nah kita pun harus sama gitu. Jangan sampai ini apa sih jualan mulu, ini teman-teman kok pada jualan ya. Ini yang harus kita lakukan semuanya. Sekarang yang bisa bertahan adalah yang bisa peduli diri kita sendiri. Kalau kita mau diem, galau ya bakal mentok bro. Jadi harus keep positif, cari yang kreatifnya apa, lakukan itu sih bro, eksekusi. Oke. Gua bantu nyimpulin ya bro ya, biar teman-teman semakin mantap ini. Jadi teman-teman, kesimpulan dari Bro Ernest ini, situasi pandemi seperti ini, kita nggak perlu menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, bahkan nyinyir sana sini. Justru ayo kita manfaatin, keluarkan seluruh kreativitas kita, biar kita itu bisa survive, bisa bertahan, nggak usah muluk-muluk pengen dapetin sesuatu yang besar, asalkan kita mau kreatif, kita terus berjuang, kita lihat peluang sekitar kita, aku pikir kita pasti bisa keluar sebagai pemenang gitu bro ya, iya, pokoknya kreatif aja gitu bro ya. Nyatanya tadi karyawan-karyawannya Bro Ernest saja ada yang jualan makanan, ya kan? Mumpung ini lagi Ramadan ada yang jualan kue gitu kan ya. Nah, berarti teman-teman semua, jujur gue kemarin juga sempat kaget bro, ada temen itu nyinyir di grup gitu kan. Ini kalau pandemi nggak selesai, gue jarah ini orang-orang kaya. Ada nggak gitu bro? Wah, gue kaget ini. Iya, sampai dia akhirnya keluar dari grup WhatsApp bro. Karena debat sama gue gitu kan. Aduh, ini orang kok kayaknya menyerang terus nadanya gitu loh bro. Kayak gitu terus. Justru aura-aura negatif seperti itu jauh-jauhi aja bro. Iya, percuma ya bro ya. Iya. Oke teman-teman. Ini semoga sharing hari ini dengan Bro Ernest, dari cerita perjalanannya Bro Ernest mengawali usaha dari kelas 2 SMA yang mengawali dengan I.O, kemudian saat kuliah di jurusan bisnis
semester 3 bangkrut 1,2 M bro ya. Betul. Dia bisa survive, dia bisa bangkit. Semoga konten kali ini benar-benar mampu menginspirasi teman-teman semua, benar-benar membuka pikiran dan hati teman-teman semua bahwa ketika kita pengen bisnis, ketika kita pengen sukses seperti Bro Ernest, semuanya adalah yang penting niat ya, Bro Ernestnya. Oke, Ya, satu niat, yang kedua jangan selalu berpikir bahwa semua itu harus selalu dari modal, gitu ya. Modal bisa dicari kalau kita punya kreativitas, kita punya konsep usaha, kita juga punya jaringan investor. Mau mencarilah paling tidak. Gitu ya, Bro Ernest ya. Oke, betul. boleh mungkin kasih kata penutup buat teman-teman netizen, para subscriber Clan Hartono dari Bro Ernest, silakan. Oke, jadi buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan, terima kasih banyak banget. Mungkin waktu ini terbatas waktu dan ruang, kita bisa diskusi lagi di lain waktu. Teman-teman juga boleh banget buat DM gua langsung atau nanti bisa kontekan lewat Bro Clan Hartono juga, bisa juga. Nah, ya mungkin mau satu kasih hal buat teman-teman semua yang mulai bisnis, harus ingat ketika mau mulai sebuah bisnis itu, yang penting itu adalah diri kita sendiri. Motivasi kita dalam bikin bisnis itu apa sih? Kenapa kita mau memulai bisnis itu? Setelah kita punya motivasi yang kuat, kita harus melihat juga passion kita tuh di bidang itu nggak sih? Jangan sampai kita bikin bisnis atau bikin sesuatu itu hanya ikut-ikutan tren, ikut-ikutan temen, mau dilihat keren, tapi passion kita apa? Kita memang beneran suka nggak dengan bisnis itu? Ketika kita sudah lihat passion kita apa, yang kedua adalah kita harus punya visi yang jelas. Supaya jangan sampai kita cuma ikut-ikutan, bikin bisnis, kita ketika gagal, hancur, tutup, collapse. Tapi visi kita mesti jelas, kita punya target setahun ini, gue lihat gue apa ya, 3 tahun gue sebagai apa dan 5 tahun sebagai apa. Itu harus ada, dan yang terakhir, gak kalah penting juga adalah action-nya. Ketika udah punya passion yang bagus, udah punya visi yang keren juga, mulailah saat ini, jangan pernah menunda. Karena ketika menunda sehari bisa menjadi seminggu, sebulan, ataupun setahun. Setuju. Seperti itu. Itu aja cukup, sampai ketemu di episode lain. Oke, Bro Ernest, makasih banget nih. Ini sebuah kehormatan banget buat gua, Bro, sebagai teman lo, Bro. Kapan-kapan nanti setelah COVID kita ketemu ya, Bro ya. Ini makasih banget, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa ya, Bro ya. Thank you, Bro. Oke, thank you.